Dunia kita semakin terhubung untuk hidup berdampingan dengan harmonis. Kita perlu memahami dan menghargai keberadaan budaya. Pendidikan multikultural adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Halo semuanya, pernahkah kamu merasa penasaran dengan berbagai macam tradisi dan kebiasaan di dunia kita saat ini? Pendidikan multikultural akan membuka mata kita akan kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Dalam video edukasi ini, kita akan membahas pengertian pendidikan multikultural, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia, dan tantangan pelaksanaan pendidikan multikultural. Bahkan, kita akan membahas sampai contoh-contoh kasus pendidikan multikultural. Yuk kita mulai dan simak videonya. Selamat menyaksikan. Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan jangan hanya dipandang sebagai menara garing yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dengan pendidikan, bukan masyarakat yang hanya menggabungkan prestis sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya atau keturunan yang diwarisinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sering dilaksanakan ke arah menguatnya sukuisme dan daerahisme. Pendidikan multikultural menyeruak ke permukaan pada tahun 1970-an, ketika pendidikan bagi kaum minoritas menjadi lebih vokal, menyuarakan bahwa persekolahan atau pendidikan di Amerika Serikat adalah etnosentris dan monokultur, alias belum demokratis. Para pendidik dan kelompok minoritas menuntut kesempatan yang sama dalam pendidikan. Pendidikan harus peka terhadap multikultur dan norma-norma budaya unik, pola bahasa, gaya kognitif dan pembelajaran, gaya komunikasi kelompok minoritas dan sosioekonomis. Saat ini, berbagai kebudayaan sudah berbaur di negeri Indonesia kita ini. Dengan banyaknya budaya asing yang kian mudah didapatkan melalui beragam media seperti televisi dan internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak, memudahkan adanya persentuhan budaya. Dalam globalisasi ini, pertemuan antar budaya sudah luar biasa, yang di dalamnya terjadi tarikan dan saling memengaruhi. Dan ini sangat penting untuk ditanamkan, tidak hanya menjadi masyarakat yang dianggap suka dengan tingkah laku kekerasan, konflik, dan sulit menerima perbedaan. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir diskriminasi serta konflik sosial akibat multikulturalisme di Indonesia ini, maka pendidikan multikultural penting untuk diterapkan sejak dini. Dalam pendidikan dan instansi formal seperti sekolah, pendidikan multikultural harus diposisikan sebagai falsafah dan pendekatan pendidikan serta menjadi bidang kajian yang harus terus ditelaah efektivitas dan efisiennya seiring waktu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kita akan membahas implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, pendidikan multikultural merupakan konsep penting dalam dunia pendidikan saat ini, terutama di negara-negara yang memiliki masyarakat yang beragam budaya dan ras. Di era globalisasi seperti sekarang ini, siswa perlu mempelajari dan memahami tentang keberagaman budaya dan ras di lingkungan sekitar untuk dapat hidup
bekerja secara efektif di dunia yang semakin terhubung ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan ras, sekolah perlu berupaya menghilangkan diskriminasi dan intoleransi, serta mempromosikan penghargaan dan pemahaman tentang keragaman budaya dan ras di masyarakat. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah. Yang pertama, menambahkan kurikulum yang mempromosikan keberagaman budaya dan ras. Contohnya, sekolah dapat menambahkan pelajaran tentang budaya dan ras yang berbeda di kurikulum untuk membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman tersebut. Yang kedua, memperkenalkan bahan bacaan dan media yang mencangkup keberagaman budaya dan ras, yaitu seperti memperkenalkan buku, film, dan media lainnya yang mencangkup keberagaman budaya dan ras sebagai sumber belajar siswa. Yang ketiga, mempekerjakan guru yang mewakili berbagai latar belakang budaya dan ras. Contohnya, sekolah dapat mempekerjakan guru dari latar belakang budaya dan ras yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih inklusif bagi siswa. Yang keempat, mendorong dialog dan diskusi terbuka di kelas. Sekolah dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka tentang keberagaman budaya dan ras di kelas untuk membantu siswa memahami perspektif yang berbeda. Yang kelima, menyediakan program ekstrakurikuler yang mencakup keberagaman budaya dan ras. Sekolah dapat menyediakan program ekstrakurikuler yang mencakup keberagaman budaya dan ras seperti klub bahasa atau klub kebudayaan. Dan yang terakhir, mengadakan acara dan festival kebudayaan. Sekolah dapat mengadakan acara dan festival kebudayaan untuk memperkenalkan siswa pada budaya dan tradisi yang berbeda. Pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Banyak orang yang masih memahami pendidikan multikultural hanya sebagai pengenalan budaya, padahal tujuannya lebih dalam, yaitu menciptakan keadilan, kesetaraan, dan harmoni. Kurikulum yang seringkali lebih menonjolkan budaya mayoritas, sehingga budaya minoritas kurang diperhatikan. Hal ini membuat siswa dari kelompok minoritas merasa terabaikan. Guru juga menjadi kunci penting. Namun banyak yang belum terlatih dalam mengajarkan nilai-nilai multikultural dan sering membawa bias pribadi yang memperburuk perbedaan antar siswa. Selain itu, nilai-nilai yang dibawa dari rumah dan lingkungan sosial sering mempengaruhi sikap intoleransi di sekolah. Ketimpangan sosial dan pengaruh globalisasi juga menjadi hambatan. Media sosial bisa memperkenalkan keberagaman, namun juga sering menyebarkan kebencian dan stereotip yang mempersempit pandangan siswa. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan baik. Contoh kasus pendidikan multikultural di Indonesia yaitu tentang tantangan dan hambatan pendidikan multikultural di sekolah dasar negeri. Pendidikan multikultural menjadi penting di sekolah dasar untuk menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman sejak dini. Namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan meliputi kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengelola kelas dan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural, terbatasnya guru agama yang sesuai dengan agama siswa, serta kurangnya keterampilan teknologi digital sebagai media penyampaian pendidikan digital. Selain itu, lingkungan sosial di sekitar sekolah yang homogen dan juga menjadi hambatan dalam menumbuhkan penghargaan terhadap keragaman. Solusi dari permasalahan ini menyarankan perlunya pelatihan bagi guru, pengembangan kurikulum yang lebih, serta keterlibatan aktif sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan di Indonesia. Terdapat berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, dan perbedaan agama, ras, budaya, dan lain-lain yang membuat masyarakat Indonesia menjadi multikultural. Hal ini dapat menjadi tantangan untuk menyatukan Indonesia menjadi masyarakat yang kuat dalam perbedaan dan keragamannya. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan multikultural sedini mungkin agar dapat ditanamkan kepada para siswa.